Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini kita akan kembali lagi membahas video menarik seru tentang dunia perpolitikan hari ini. Semoga ini bisa memberikan tambahan informasi kepada kalian semua dan menambahkan edukasi. Sebelum kita masuk dalam pembahasan videonya, buat kalian semua yang mau pesan kaos seperti saya, hashtag terima kasih Jokowi. Di belakangnya juga ada desain seperti ini teman. Dan ada nama channel YouTube saya, Vicky Himpong, di belakangnya. Kalian bisa melakukan pemesanan dengan melihat di kolom komentar. Saya akan sertakan nomor WhatsApp admin saya. Oke teman-teman ya, kita akan segera bahas videonya satu persatu. Jangan sampai ketinggalan momentum. Ini sampai tanggal 20 Oktober desainnya. Let's play this video. Serta di barisan terakhir, Tolak angin di endorse Ibu Negara. Nah, kita saksikan bersama. langsung laku keras nggak itu ini? B2 Tiger. Tolak angin dong. Melintas di hadapan kita bersama 5 unit. Pak Luhut, saya mau tanya langsung spesifik to the point. Yang Anda maksudkan deklarasi kami di Magelang beberapa Biang waktu kerok lalu, demo itu dan yang menurut kerusuhan, Anda politiknya tidak bisa keturunan nyaman darurat dan sekarat katanya. Kami rakyat muak dengan para koruptor. Saya bertanya supaya spesifik, Pak. Tetapi ngomong-ngomong birahi, Provokator nggak ikut demo. Inilah sosok di balik Indonesia darurat dengan gambar Pancasila putih berlatar biru. ngomong-ngomong Ih, birahi, mukanya ngeri ya teman-teman ya. Pulang ke Solo dulu. Pulang ke Solo dulu. Ada yang bilang Pak Jokowi kalau mau pulang ke Solo lewat jalan darat saja Pak, biar masyarakat bisa berdiri di pinggir jalan dan memberikan penghormatan kepada Bapak. Dan jangan lupa buat kalian semua yang berdiri di pinggir jalan sepanjang jalan ke Solo, pakai kaos terima kasih Jokowi ya. Berhubung Jokowi sudah mau habis masa jabatannya, Abah juga sudah nggak ikut kompetisi. Tolong yang begini-begini dilestarikan, jangan sampai punah. Tolong yang kayak begini-begini ini dilestarikan, Bu. Jangan sampai punah. Demi anak cucu kita, karena ini buat hiburan kita selama ini. Jadi ntar Emang mereka hewan langka, Bang? Anak cucu kita hiburannya apa, Bu? Kalau saya yang begini-begini ntar sampai punah. Bentar lagi kan pelantikan tuh, ganti pemerintahan. Jadi yang Hey guys, Viral anak mungkin Puhan Anda tahu Maharani umur 25 putrinya memiliki Ibu saldo Puan 38 Maharani miliar. yang sekarang duduk di kursi DPR RI, usianya berapa? 25 tahun. Saldonya berapa? 38 miliar. Luar biasa. Saya salut, saya bangga. Anak negeri, anak Indonesia kaya raya. Oleh sebab itu guys, Anda juga harus tanya sama itu Ibu Puan atau anaknya, uang 38 miliar dari mana itu? Cara kerjanya bagaimana itu? Umur usia muda dapat 38 miliar. Ayo guys, kita juga harus sama seperti anaknya Ibu Puan, usia 25 tahun memiliki saldo 38 miliar. Ngeri. Maka siapapun Pak Jokowi saya berterima kasih. Sudah di akhir jabatannya, sopoy Pak Jokowi. Orang mau ngomong apa tentang Jokowi, saya cukup bangga. Karena mulai dari Indonesia berdiri sampai hari ini, yang mengakui 22 Oktober Hari Santri hanya Presiden Joko Widodo. Maka siapapun Pak. Terima kasih Pak sudah mengatakan menurut hal saya itu. wajar kalau Pak Jokowi banyak yang membenci. Wajar sekali karena Pak Jokowi sebenarnya memang tidak baik orangnya. Tidak baik. Kenapa saya bilang tidak baik? Karena selama ini kelakuan Pak Jokowi sendirilah yang membuat banyak lawan politiknya itu yang membenci dia. Contoh-contoh kelakuannya yang dibenci oleh lawan politik Pak Jokowi adalah ketika Pak Jokowi mengambil alih saham Freeport 51%, mengambil alih Blok Rokan, dan meratakan harga minyak seluruh Indonesia dari Sabang sampai ke Papua. Itu adalah 3 dari sekian banyak kesalahan Pak Jokowi. Itu adalah hal-hal yang paling dibenci oleh lawan politiknya. Ya mungkin Pak Jokowi kan hanya ingin memajukan Indonesia dan lawan politiknya tidak suka itu. Lawan politiknya tidak mau Indonesia maju. Sedangkan Pak Jokowi mau Indonesia maju. Jadi ya itulah salah satu yang membuat Pak Jokowi dibenci oleh banyak lawan politiknya. Ya. Menurut Betul saya yang wajar. katakan abang ini ya.
Petugas rakyat. Nah, lo. Nah, lo teman-teman ya. Di ibu kota saja ya. Mereka sudah teriak, Jakarta nggak butuh petugas partai. Jakarta butuh petugas rakyat. Apakah di daerah kalian juga seperti itu? Tulis di kolom komentar. Sama-sama kita semua di semua daerah, saya pikir ya, semua rakyat menginginkan seorang yang memimpin adalah petugas rakyat, bukan petugas partai. Ketika dia memiliki motivasi untuk bertugas demi rakyat, maka dengan sendirinya dia akan melakukan semua hal dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Akan tetapi sebaliknya, ketika seorang pemimpin itu menjadi petugas partai, maka yang disejahterakan bukan rakyatnya, partainya. Mungkin saja teman-teman. Itu yang menjadi cara pola pikir yang sederhana yang bisa kita lihat yang terjadi hari ini. Petugas partai kalian pilih atau petugas rakyat? Simpel. Kebencian yang berlapis-lapis terhadap Jokowi, itulah yang ada di dalam hati dan pikiran dari para pembenci. Anda sudah tahulah, VT saya yang 2 minggu lalu, saya bertanya kepada para pengguna TikTok, kira-kira siapa pembenci Jokowi yang paling jahat? Lalu pertanyaan yang nomor 1 itu muncul adalah Amin Rais. Betul kan? Mahfud MD. Kemudian Refli Harun, Rocky Gerung, dan seterusnya. Ada sekitar 9-10 daftar. Padahal saya cuma minta 1. Dan nanti akan saya olah itu, dipresentasikan kemudian. Oke, saya hanya berpikir tentang orang-orang ini, kenapa ya? Kok kebencian itu nggak habis-habis ya? Saking nggak habis-habis, semakin tebal, sehingga nilai-nilai kebaikan sudah sulit untuk menembus nurani mereka. Jadi dengan demikian berarti di dalam diri mereka hanya ada kebencian, kemarahan, dan juga terutama dalam konteks politik, penasaran. Kenapa ya kok Jokowi seorang anak orang biasa, tinggal di bantaran sungai dari Solo, kok bisa jadi gubernur DKI Jakarta, kok bisa jadi presiden 2 periode lagi dan masih dicintai rakyat di akhir kepemimpinannya. Luar biasa. Dan para pembenci itu sangat minoritas dari jumlahnya. Jadi sebetulnya mereka nggak punya kekuatan kecil tapi ribut ya, yang mampu menggoncang kebaikan yang dipresentasikan oleh kecil tapi berisik. Jokowi dalam minta ampun berisiknya selama kepemimpinan yang kita lihat. Sebentar lagi Pak Jokowi akan menyerahkan tugas dan jabatan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran. Nah, kita berharap bahwa semuanya nanti akan berjalan dengan baik dan lancar. Dan ya saya cuma mikirin juga, makin penasaran lagi ini orang. Kalau tanggal 20 itu makin mendekat, itu justru makin kepanasan mereka. Lalu membuat narasi-narasi kebencian dan mendidik bangsa ini dengan kebencian, walaupun pengaruhnya, walaupun jumlahnya sedikit, tetapi pengaruh negatif juga besar. Mereka sama sekali tidak berpikir tentang kebaikan bangsa. Mereka hanya berpikir tentang kebaikan mereka sendiri, keuntungan mereka sendiri, putar sini, tidak menggunakan hati nurani, tapi yang ada hanya nafsu. Dan biasanya nafsu itu berkaitan dengan ya kedengkian, kebencian, kemarahan. Ya seperti itu mereka Pak ya. Karena otak dan hati mereka sudah sinkron dengan namanya kebencian, penyakit hati, maka saya pikir gelar yang mereka punya itu seperti ya jadi tong kosong nyaring bunyinya ya. Seperti pendidikan yang mereka emban tinggi-tinggi, seperti mereka sangkal itu semua ke pengetahuan yang mereka cari, pelajari, mereka sangkal karena hati mereka sudah tertutupi dengan yang namanya kebencian dan ngotot untuk kelompok mereka menjadi penguasa. Ya, jadi seperti itulah.
Orang-orang seperti itu yang seperti yang disebutkan tadi, memang udah seperti nggak ada akhlak ya. Ya, teman-teman semua silakan berikan tanggapan dan opini kalian di kolom komentar. Jangan lupa buat kalian semua yang mau pesan kaos terima kasih Jokowi, kalian bisa mendapatkan kontak admin saya di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless you. Bye guys.